Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Goeser, selamat pagi semua. Di sini Danis Baik pada kesempatan kali ini akan menyampaikan topik yang cukup penting. Teman-teman juga mengetahui bahwa pengereman di sepeda ataupun kendaraan apapun juga itu sangat penting, teman-teman. Jadi dalam perkembangannya dalam dunia persepedahan ya, kita awalnya itu memiliki sepeda jenis V-brake. Nah, ini V-brake ya. Pada awalnya V-brake itu pun evolusi awalnya itu dari jenis seperti ini, jenisnya V-brake seperti ini ya. Ini kemudian ini ada tuas yang ditarik ke atas ya, kemudian. Nah, kemudian V-brake ini berevolusi menjadi seperti ini bentuknya ya. Ini tarikannya tuh langsung ya dari samping ya, sehingga ini langsung ya, direct ya. Nah, komponen V-brake itu seperti ini, teman-teman sekalian ya. Ini sini ada tuasnya ya, kemudian ini ada pedal, ada padnya ya. Kemudian teman-teman perlu tahu ya bahwa pad atau kampas rem ini itu memiliki kemampuan penyesuaian pada saat kita nyetel nanti ya. Ini mempunyai kemampuan penyesuaian terhadap roda itu sendiri. Oke, nah ini nanti akan bisa disetelnya dengan penyesuaian terhadap ini. Ini ada dua jenis ya. Ini seperti ini di sini. Oke. Kemudian yang jenis lama seperti ini. Oke. Nah, kemudian teman-teman untuk sepeda jenis road bike ya, kita memiliki bentuk seperti ini. Ini Tiagra ya. Oke. Ini Tiagra juga ini memiliki kemampuan padnya atau kampas remnya itu untuk menyesuaikan terhadap posisi ya. Ini ada pada saat ini disetel nanti ya, ini bisa menyesuaikan terhadap posisi roda atau rim itu sendiri. Ini barangnya seperti ini, nempel di sini. Kemudian ada jenis disc brake. Oke, disc brake ini kemudian contohnya ini adalah contoh yang jenis mekanik ya. Oke, mekanik kalau kita tekan ini dia meluncur ke dalam. Kemudian ini jenis kampas remnya ini seperti ini, kampas remnya ini sama dengan kampas rem kurang lebih ya yang digunakan di sepeda motor dan mobil. Ini ada asbestos campur dengan lapisan gram-gram dari kuningan dan logam lainnya ini, sehingga ini pakem, cukup pakem ya. Oke. Nah, contohnya itu digunakan pada berbagai sepeda ya. Seperti ini di sini. Ini jenis yang menggunakan hidrolik ya. Oke. Hidrolik. Oke. Teman-teman, pada kali ini adalah sangat penting ya, saya mencoba untuk membanding-bandingkan ya. Banding-bandingkan berbagai aspek dari V-brake, U-brake, dan disc brake. Tentunya inilah kelompok utama dari jenis rem sepeda ya. Nah, saya akan meninjau tinjauan terhadap faktor teknis ya. Teknis dan ekonomis penggunaan V-brake, U-brake, dan disc brake. Tentunya ini penilaian yang bisa kita adjustment ya sendiri ya. Kemudian saya juga ada pengalaman beberapa kali ya menggunakan rem berbagai jenis rem ini, sehingga saya mencoba menjustment. Tentunya teman-teman juga bisa melakukan adjustment yang sama ya seperti ini. Saya harapkan dengan penilaian adjustment ini kita akan memiliki penilaian yang cukup luas ya aspeknya terhadap V-brake, U-brake, dan disc brake. Ya, penilaian pertama yang akan kita mulai adalah kemudahan perolehan barang. Oke, teman-teman, tentunya untuk jenis V-brake ya, ini hampir semua jenis sepeda lama, bahkan federal pun ya, ini banyak menggunakan ini. Jadi ini faktor kemudahan perolehan barang ini mudah sekali ya.
Ini kemudian juga kalau untuk jenis U-brake juga ini hampir setara ya. Ini digunakan untuk sepeda MTB dulunya, ini khusus untuk sepeda road ya. Ini hampir setara, kemudian perolehannya ya. Ini saya bisa adjustment nilainya kurang lebih kemudahannya ya 4 lah ya. Mungkin V-brake mungkin lebih mudah barangkali yang U-brake ya. Ya kurang lebih sama lah ini ya. Ini bisa nilainya, saya nilai nih 4 aja ya. Ini kurang lebih sama lah kemudahan perolehannya. Nah, disc brake ini datang kemudian ya. Ini mungkin sekarang agak mudah ya, tapi untuk beberapa jenis piringannya dan jenis kampas ini agak sulit ya. Nah, beberapa sepeda menggunakan jenis disc brake yang spesifik sehingga ini agak sulit ya secara umum ya. Perolehan di pasarannya ya. Ini saya beri nilai 3 untuk disc brake ya. Nilai 3. Oke. Kemudian untuk kemudahan penggantian. Nah, untuk kemudahan penggantian itu gimana kalau kita mengganti ya seluruh komponen ataupun disc padnya aja, ataupun sepatunya ya, ataupun satu unit ini ataupun sepatu ataupun hal yang lain yang kita ganti seperti apa ya. Saya udah praktekkan ya. Itu paling mudah mengganti itu justru U-brake dibandingkan dengan V-brake ya. Karena U-brake ini kita masukkan ini ya ke dalam fork sini ya. Ini hanya ada satu mur L ya, skrup L di sini langsung kita cabut ya. Ini kita lepaskan ininya, kita cabut, udah buka-buka, paling mudah ini ya. U-brake itu paling mudah untuk gantinya ini. Nah, ini saya kasih nilai U-brake paling mudah ya. Ini 5 nilainya nih. Oke, paling mudah ya. Kemudian yang kedua ini saya kira V-brake ya. V-brake ini harus kita buka mur ini ya. Kemudian juga ada cantolannya, buka-buka, 2 kita buka juga ya. Ini mungkin ini kedua setelah U-brake ya kalau kita mau mengganti ya. Ini nilainya mungkin saya kasih nilai 4 ya. Oke. Nah, disc brake ini penggantiannya agak sulit, terutama yang ini. Ini harus pakai kunci ini tipe socket ya. Oke. Lagi yang pakai mur ya. Murnya ada 6 nggak salah. Ini agak sulit ini penggantian ini. Berikut kalipernya. Kita buka gitu ya. Kalau ini apalagi di sini yang menggunakan hidrolik ya. Ini menggunakan mekanis, menggunakan kabel. Oke. Jadi saya nilai di sini 3 disc brake ya. Oke. Untuk kemudahan penggantian. Nah, untuk aspek yang lain, yang ketiga, yang minim perawatan ya. Terus terang saya lebih cenderung mengunggulkan dari semua ini ya. Justru disc brake ini paling unggul gitu ya. Perawatannya ini simpel sekali, dia di sini masuk dalam dia langsung kalau habis ya ini habis semuanya gitu loh. Dan penyetelan ya saya kira hanya penyetelan ini aja mudah ya. Ini itu kan diputar kanan ya supaya nanti ini makin mendekat, andai kata ini habis gitu ya. Hanya itu aja. Mungkin kalau di sini ada kotoran tinggal bersihkan aja ya. Oke. Nah, untuk hidrolik dia penyesuaiannya langsung gitu. Dia akan menyesuaikan sendiri self adjustment clearance sininya ya. Itu apa kalau untuk yang jenis hidrolik justru itu hampir maintenance-nya hampir nggak perlu gitu ya. Ini hanya pembersihan unit aja, unit kaliper dan unit disknya. Ini paling tinggi saya kira ya dalam hal kemudahan perawatan ya. Ini perawatan ini paling tinggi, nilainya saya kasih nilai 5. Nah, kemudian untuk U-brake ya dan V-brake ya, ini merawatnya agak sulit nih ya. Kita tahu bahwa pada saat hujan ini ya, ini bisa terkikis ya, kikis habis di sini. Dan untuk kondisi terkikis habis ini kita harus setel kembali ininya. Karena kalau tidak setel kembali, nanti itu akan kemakan yang bukan bidang gesek itu akan termakan ya. Jadi kita harus setel kembali. Jadi baik U-brake ataupun di sini jenis V-brake ya, ini perlu dilakukan penyetelan ulang pada saat disc pad ini ya, kampas rem ini habis gitu loh. Ini harus sama ya. Ini kurang lebih penyetelannya sama ya. Saya kasih sendiri ya. Minim perawatannya ya mungkin ini sama-sama ya, mirip-mirip ini ya. Sekarang nilai perawatannya ini bisa
anjlok ya sekira ya, nilai 3 ya. 3 ini. Nah, komponen ya. Untuk komponennya kita mulai dengan V-brake. Ini ada V-brake ya. Kita coba untuk kita timbang ya. Timbang. Ini kurang lebih 0,9 ya. 90 mg ya ada ya. 90 mg ya. Nah, karena ini 2 ya. Oke, ini kurang lebih 90 mg ya. 80, 90 ya. Oke, ini kali 2 ya. Berarti ini 180 ya. Ini V-brake ini 180 miligram ya. Oke, miligram. Untuk U-brake ya. Oke, ini merek Tiagra ya. Satu kesatuan ini kan satu unit ya untuk depan, ini juga untuk depan sama. Ini kurang lebih beratnya 150 ya. 150 miligram. 150 miligram. Oke, yang terakhir ya untuk disc brake ya. Nah, ini disc brake ini yang untuk mekanik ya, saya ambil sampel mekanik. Tentunya untuk yang jenis hidrolik ya, mungkin yang jenis hidrolik dan digunakan untuk sepeda road ini jauh lebih ringan ini. Ringan. Oke, kita itu satu kesatuan ya, karena kaliper ya, disc brake itu menggunakan disc ya, kita satu kesatuan ya. Kalau untuk U-brake ini langsung ya bersentuhan dengan rimnya ya. Nah, kalau ini kita harus mempertimbangkan berat dari disc brake ini sendiri, disc ini sendiri. Kita gabung ya antara disc tambah disc ya, dan penutupnya berikut kalipernya. Ini beratnya kurang lebih 290 ya miligram ya. Oke, 290 miligram ya. 290 ya miligram. Oke. Nah, ini kelihatan ya. Walaupun disc brake ini berat ya, agak lebih berat ya, tapi pabrikan rata-rata kali ini mungkin lebih unggul ya. Ini mengupayakan bagaimana disc brake ini jauh lebih ringan. Contohnya dengan membuat, ini kan ukuran 160 mili, ada beberapa yang sepeda road menggunakan 120 mili ya. Jadi nanti disc brake-nya akan lebih ringan, begitu juga bahan material dari kalipernya itu juga lebih ringan, sehingga ini akan menekan bobot dari perangkat disc brake ini sendiri. Tapi tetap memang disc brake ini jauh lebih berat ya timbang U-brake dan V-brake. Oke. Maka itu teman-teman sekalian, untuk jenis sepeda tertentu, bahkan sepeda-sepeda yang cukup mahal harganya ya, mereka tetap menggunakan U-brake di samping disc brake yang ada di pasaran. Karena kenapa? Bobotnya ini ya cukup ringan ya. Dan jangan salah juga, bahkan mekanisme ini udah pakai karbon ya. Karbon sedemikian rupa, tapi kelihatannya kalau pada cuaca hujan itu agak licin dia ya. Oke, jadi tetap unggul gitu ya. Jadi urutan dari bobotnya ya, keringanan komponen ya. Yang paling ringan itu jelas itu U-brake ya. Saya kasih nilai 5 ya. Kemudian ini beralih kepada V-brake nilai 4. Nah, ini untuk disc brake paling berat ini. Dengan acuan telah kita tadi timbang ya, ini ya. Pertama U-brake paling ringan, kedua V-brake, yang ketiga disc brake. Oke. Nah, untuk harga ya, harga berbagai komponen ini ya, ini saya kira V-brake itu paling murah ya. Ini paling murah ya, karena banyak ya digunakan di federal, sepeda-sepeda umum ya. Umumnya menggunakan jengki, sepeda-sepeda tour juga sebagian juga ada yang menggunakan V-brake, karena ini simpel sekali ya. Simpel. Ini harganya ya paling murah dia. Tingkat harga paling murah nih V-brake ya. V-brake yang 5 nilainya. Kemudian ke arah kedua kira U-brake ya. Bahkan banyak yang cukup mahal ya. Yang Tiagra, ini ada yang Ultegra atau produk-produk yang lain. Bahkan yang ada yang Dura-Ace mahal sekali ini ya.
Tapi oke lah, secara umum kita komparasi dengan disc brake ya. Ya sama-sama ya. Mungkin U-brake juga bisa ngalahkan disc brake, tapi secara umum rata-rata ya U-brake itu lebih murah daripada disc brake. Ini disc brake yang mahal juga banyak ya. Ini mana untuk sepeda-sepeda tertentu cukup mahal dibandingkan U-brake. Di sini kita bisa komparasi untuk U-brake ini yang kedua ya, tingkat kerendahan harganya. Nah yang terakhir yang ini terakhir ini disc brake ini paling mahal ya. Oke, kita kasih nilai 3. Oke, nah yang keenam, faktor yang keenam ya, yang terakhir sebelum ketujuh ya, keandaan terhadap cuaca nih teman-teman. Saya ada pengalaman ya, demikian rupa di lapangan ya, dulu ya, waktu saya masih zaman dulu itu belum ada sepeda MTB yang jenis disc brake, itu belum ada disc brake. MTB pun masih menggunakan jenis seperti inilah yang contohnya ya, yang agak lama menggunakan V-brake ya. Itu maaf aja ya kalau saya alami dulu, saya menempuh dari Gadok ya, mungkin 12 tahun yang lalu ya, itu jalan cuaca hujan dari awal, menempuh jalan-jalan off-road betul-betul hujan, kering hujan lagi, serosotan lumpur, wah cuaca betul-betul, sampai-sampai tujuannya itu saya tiba di Cianjur jam 7 malam dari pagi jam setengah 8 ya, puter-puter ke gunung. Suatu saat saya udah nggak bisa ngerem lagi karena ini terkikis gitu loh. Ini terkikis demikian rupa sehingga pengereman handle rem ini itu udah sampai mentok di sini gitu. Akhirnya saya dorong aja pelan-pelan ya, pada saat turun saya dorong sehingga karena apa? Pada saat cuaca hujan ya, jenis rem V-brake itu ya, itu rentan sekali gitu. Dia kena pasir, kena kotoran di sini, bergesekan dengan aluminium ya. Dari padnya ini, pad bergesekan dengan aluminium ini ya. Ini habis nih. Jadi belum sempat saya setel sehingga ini agak rentan ya. Yang kedua yang agak rentan juga jenis yang ini sebetulnya jenis U-brake ya. Itu ketahanan terhadap cuacanya itu ya kurang lebih sama lah dengan jenis V-brake ya. Nah, V-brake ya. Tadi ya ini udah bahannya juga sama gitu ya, kurang lebih sama gitu ya. Mungkin ini agak lebih tahan barangkali ya di desainnya gitu. Tapi mengenai keawetannya ya dan istilahnya kehandalannya ya tentunya harus kita uji nanti ya. Tapi mengenai ketahanan terhadap cuaca ya, saya udah ngalami ya yang waktu kurang lebih nih peristiwanya saya goes tuh ke atas ya, ke arah Bogor Utara di puncak gunung ya. Dan saya pada saat turun itu cuaca hujan gitu, hujan besar sekali gitu ya. Dan saya gunakan sepeda road ya, tentunya dengan U-brake ya. Nah, disitulah ketahuan bahwa ya, untuk U-brake ya, U-brake maupun V-brake ya, untuk cuaca kering ya, itu nggak ada masalah ya, baik pengereman ya dan lain-lainnya. Tapi andai kata kita menghadapi cuaca hujan atau mungkin medan yang berlumpur ya, yang di sini akan akhirnya terkena genangan air ya, apalagi kalau misalnya itu hujannya lebat demikian rupa, ini terbasah ya, ini sama aja ini kan suatu amplas ya terhadap ini gitu loh, kayak batu amplas terhadap ini gitu, sehingga ini sampai kondisi seperti teman-teman lihat tuh, ini habis ya, akhirnya ya daya pengereman saya menurun ke sini nih, jauh ke sini ya, sehingga itu saya juga khawatir juga waktu itu. Jadi pada saat cuaca hujan atau medan-medan yang berlumpur atau yang ada air ini agak rentan ya sebenarnya, baik U-brake ataupun V-brake nih. Nah kemudian teman-teman untuk mengatasi kelemahan dari V-brake maupun U-brake ya, saya kira teman-teman bisa milih ya jenis padnya ya atau kapas remnya yaitu yang agak lebar ya, ini agak lebar beda ya, agak lebar sehingga menambah kemampuan daya pengereman itu sendiri ya. Kita bisa atasi itu dengan jenis yang lebih lebar ya, lebih lebar, lebih panjang di sini juga sehingga bidang geseknya atau daya pengereman ini lebih bagus ya. Oke, nah jadi caranya itu, tapi tetap ya kedua-duanya ini agak rentan ya terhadap cuaca hujan atau dalam kondisi jalan yang becek atau berlumpur ya. Nah untuk yang disc brake ya. Nah, yang disc brake ini saya percaya sekali dengan kondisi ini di berbagai cuaca ya. Ini untuk kering ya maupun kondisi hujan ya.
Ini memang agak berkurang sedikit ya kemampuan pengeremannya, tapi masih stabil ya. Dia akan bergesekan ini tahan ya. Jenis pad seperti ini ya. Seperti yang juga yang dimiliki oleh kendaraan mobil dan motor ya, untuk disk ya. Ini tahan ya. Cuaca kering maupun cuaca hujan ya, yang bergesekan langsung dengan bahan baja dari di sini sendiri. Oke, kita ranking di sini untuk keandalan atau terhadap cuaca ini. Yang paling bagus kita ranking 5 untuk disk ya, oke. Nah, untuk U-brake dan V-brake ini agak mirip sebetulnya ini ya. Oke lah, saya kasih U-brake agak sedikit lebih bagus nih ketimbang V-brake nih. Saya coba waktu itu ya. Yang ini habis sama sekali, ini masih bersisa sedikit ya pada saat menghadapi cuaca hujan ya. Oke, V-brake ini saya kasih nilai paling rendah, sini 3 ya. Ini 4, oke. Saya kira begitu. Oke, untuk daya pengereman. Nah, daya pengereman ini sebelum sepeda menggunakan disc brake, dulu mobil menggunakan drum brake ya, drum brake di roda depan. Akhirnya diganti dengan disc brake. Nah, kenapa diganti dengan disc brake? Karena daya pengereman memang bagus gitu loh. Oke, udah terbukti. Sekarang rem depan dan belakang pun mobil banyak yang pakai yang belakang pun udah pakai disc brake ya. Ini punya kehandalan pengereman yang bagus. Nomor 1 ini disc brake ini. Kan kelemahannya ya bobot aja, lebih berat ya. Oke, ini nomor 1. Oke, saya kasih nilai daya pengeremannya ini 5 ya. Oke. Kemudian beralih kepada daya pengereman dari U-brake. Ini udah saya coba-coba pada saat mengendarai sepeda saya yang jenis U-brake dan V-brake. U-brake tuh lebih pakem karena lengannya itu pendek dan kuat gitu loh, dia tuh kokoh ya, kokoh dibandingkan dengan jenis V-brake ini lebih kokoh ini daya pengereman juga lebih bagus kelihatan ini. Saya coba memang lebih pakai U-brake daripada V-brake ya. Oke, saya kasih nilai ini 4 ya. Oke, untuk U-brake ini 3. Nah, untuk ketahanan aus dan kawetan kapas rem ini saya tidak berani menjudgment ya. Ini tergantung sekali cara pemakaian, kondisi cuaca, mereknya, kapas remnya dan lain-lain. Ini agak sulit menginginkannya. Ini saya tiadakan aja ya. Oke. Tiadakan aja ya. Oke. Oke. Nah, untuk daya pengereman ya, yang butir 7 ya. Oke. Nanti ini saya ada video sendiri ini ya, daya pengereman itu dengan pengujian nih di lapangan. Saya penasaran gitu, apakah daya pengereman ini nilainya sekian gitu ya, demikian. Nanti ada nilai yang lebih akurat dari faktor-faktor tertentu. Nanti ini saya uraikan kembali. Jadi daya pengereman ini sementara aja ya teman-teman. Disc brake lebih unggul, kemudian U-brake, kemudian V-brake. Nah, ini hanya adjustment sementara, nanti akan kita uji. Oke, nah ini kita coba untuk rata-ratakan ya. Oke teman-teman, jadi untuk nilai akhir ya, hasil penilaian semua aspek itu ya, kita telah rata-ratakan untuk V-brake, U-brake, dan disc brake. Ternyata ini bukan tinjauan ini ya, semua aspek ya. Ini urutan yang paling tinggi adalah U-brake di sini. U-brake, urutan yang kedua dengan nilai 4,14, urutan kedua itu disc brake ya, dan terakhir itu V-brake. Nah, kenapa demikian ya? Tentunya kita bisa melihat dari faktor-faktor yang penilaian ini ya, estimasi atau adjustment penilaian ini ya. Disc brake di sini hanya unggul di beberapa faktor aja ya, tentunya ya. Di sini dapat minimum perawatan yang nilai tinggi ya untuk disc brake. Kemudian di sini, nah terutama ini yang penting ya, penting untuk keselamatan ya. Keandalan terhadap cuaca gitu. Ini 5 gitu ya. Oke. Dan daya pengereman 5 juga nih. Justru menurut saya faktor-faktor aspek yang 6-7 ini ya yang penting sekali untuk pengereman ya. Mungkin yang lain ya ini untuk handling aja ya, perawatan, keringanan komponen dan lain-lain ini ya, faktor yang ini tentunya ya. Tapi kalau ini misalnya keringanan komponen ini bisa dikompensasi, tentunya ini akan bisa naik nilainya ya. Oke. Untuk U-brake di sini yang faktor yang unggul itu hampir semua di sini ya, hampir semua penilaian
dari mulai kemudahan perolehan barang ya, part, kemudahan penggantian, ketinggalan komponen. Nah, ini sama juga semua, kerendahan harga, kehandalan cuaca ini juga cukup tinggi. Nah, untuk Fibrik ini ya terendah ya. Yang menonjol di sini hanya untuk tingkat kerendahan harga aja. Yang faktor lain rata-rata 4 ya. Kemudian perolehan barang, kemudian penggantian, itu aja ya. Yang lain itu agak rendah. Ya, teman-teman di sini tentunya ini penilaian secara teknis dan ekonomis ya. Kalau kita lihat faktor teknis itu ya, ini menang nih untuk disc brake ya. Kalau nilai ekonomis ini kalah ya dia ya, fail dia. Nah kalau untuk nilai ekonomis ya, ini ya, tentunya di sini ini kan oleh U-brake dan V-brake nih. Nah sebelahnya ya. Nah ini disc brake ini. Nah kurang lebih demikian teman-teman. Jadi semua ada konsentrasi ya. Jadi saya terus terang kalau mau murah ya pakai aja ini. Ya kalau mau lebih safety pakailah disc brake gitu loh. Itu suatu adjustment yang wajar ya. Pilihan ini tidak bisa mengkompromis semua aspek itu. Oke teman-teman, ini merupakan suatu penilaian general ya, teknis dan ekonomis ya. Nanti khusus untuk daya pengereman ya teman-teman, silakan ikuti di video saya yang lain. Oke, dari saya Danis Baik di sini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.